Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Maulana Pratomo dari Universitas Bina Perjuangan, studi manajemen dan berasal dari kelas manajemen 01A. Saya akan coba menyampaikan tentang isi tugas yang telah saya buat, yaitu membuat perusahaan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, perusahaan yang telah saya buat ialah CV Abonista Nusantara, oleh-oleh Abon Tulang Ikan Bandung. Tentang perusahaan kami, CV Abonista Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam industri olahan ikan dalam bentuk abon maupun cemilan yang berbahan dasar ikan. Usaha ini didirikan sejak tahun 2023 oleh Bapak Ismail Pratomo yang beralamat di Jalan Raya Cilamaya nomor 155, Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat. Produk yang dihasilkan adalah abon tulang ikan sangrai, abon ikan goreng, amplang, dan berbagai cemilan yang berbahan dasar ikan, cumi-cumi, dan udang. Jumlah karyawan yang bekerja pada CV Abonista Nusantara berjumlah 55 orang, dan keseluruhannya bekerja pada bagian produksi, pemasaran, maupun keuangan. Visi misi perusahaan kami ialah visinya menjadi perusahaan yang memperoleh terciptanya oleh-oleh baru khas Karawang yang digemari oleh semua kalangan di Indonesia maupun mancanegara. Kemudian misinya dapat menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi di pasar kuliner khas Indonesia dan dapat menyerap banyak tenaga kerja dari seluruh Indonesia. Sasaran konsumen kami fokus pada pelancong yang berkunjung ke daerah toko kami, yaitu di Karawang. Dan agen-agen usaha juga akan terus kami kembangkan sehingga dapat menjadi pemasukan utama untuk usaha kami. Tentu konsumen lokal juga akan menjadi target sasaran kami sehingga usaha kami dapat berkembang dan terkenal di kota sendiri. Kemudian masuk dalam analisis permintaan terhadap abon ikan. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta dan memiliki tren yang akan terus meningkat merupakan suatu potensi besar yang sangat menjanjikan bagi produk abon ikan. Hal ini cukup beralasan mengingat akhir-akhir ini terus terjadi peningkatan rata-rata konsumsi masyarakat terhadap produk olahan ikan dan udang. Data menyebutkan bahwa rata-rata konsumsi masyarakat terhadap produk olahan ikan dan udang mencapai 14,75 kalori dan meningkat menjadi 15,31 kalori. Kemudian analisa penawaran pada bisnis abon tulang ikan. Jumlah penawaran abon ikan hanya bisa didekati melalui jumlah rata-rata produksi abon secara umum. Data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata produksi abon yang dihasilkan industri menengah dan besar masing-masing adalah 112,060 kg per tahun dan 2,144,33 kg per tahun. Jumlah rata-rata produksi tersebut tentu masih jauh di bawah potensi pasar abon yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk olahan. Kemudian aspek sosial dan aspek ekonomi. Usaha pembuatan abon tulang ikan bandeng mempunyai dampak yang positif, baik bagi pengusaha maupun masyarakat setempat. Bagi pengusaha, dampak ekonomis dari usaha ini adalah akan meningkatnya pendapatan mereka. Usaha abon ikan merupakan bisnis yang menguntungkan karena mempunyai peluang pasar yang masih terbuka lebar, terutama bila kendala-kendala pemasaran yang dihadapi pada saat ini dapat diatasi. Usaha abon ikan yang bersifat padat karya akan membantu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat setempat dan akan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Kemudian aspek lingkungan
dan bisnis. Analisis kondisi lingkungan bisnis digunakan untuk memperoleh jawaban apakah kondisi lingkungan bisnis tersebut memungkinkan. Jika ditinjau dari kegiatan usaha dan pemasaran, lokasi bisnis CV Abonista Karawang berada di Jalan Raya Celamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Sangat potensial mengingat lokasi tersebut berada di jalan strategis yang banyak dilalui orang dalam maupun luar kota, dan kami memilih tempat tersebut untuk mengefisiensi biaya transportasi dari pabrik dan keluar pabrik. Kemudian aspek legalitas. Aspek hukum dalam bisnis adalah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. CV Abonista Nusantara telah mengantongi izin usaha diantaranya sebagai berikut. Kemudian aspek finansial. Jenis aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan kami digunakan sebagai modal usaha dalam memulai usaha. Aktiva tetap sebagai awal investasi dalam memulai usaha. Abon ikan perusahaan Abonista Nusantara diperoleh pada tahun yang berbeda-beda. Dikarenakan investasi dana yang dimiliki perusahaan terbatas, oleh karena itu pemilik perusahaan tidak mengeluarkan biaya secara bersamaan untuk menginvestasi aktiva tetap dan lebih mengutamakan aktiva tetap berwujud yang sangat berperan penting untuk pengolahan abon ikan agar mutu dan kualitas tetap terjaga seiring berkembangnya usaha abon ikan. Ini kemudian harga-harga yang kami tawarkan daripada produk kami, yaitu abon tulang ikan 150 gram dihargai oleh kami ialah Rp25.000. Kemudian abon 200 gram dihargai oleh kami Rp30. Kemudian abon 300 gram Rp40.000, amplang Rp35.000, dan abon ikan goreng Rp35.000. Kemudian terakhir ialah kesimpulannya, perusahaan kami ini bergerak dalam industri olahan ikan dalam bentuk abon maupun camilan yang berbahan dasar ikan. Dalam pengembangan usaha, perlu dilakukan analisis kelayakan usaha ditinjau dari aspek teknis, aspek pasar, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Berdasarkan hasil penelitian pada bulan September 2023 dapat disimpulkan bahwa usaha abon ikan pada CV Abonista Nusantara sangat layak didirikan berdasarkan aspek teknis, aspek pasar, aspek lingkungan, dan aspek finansial. Terima kasih atas terima kasih.